akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi saya membutuhkan persetujuan ibu. Ibu silakan ke sana dulu. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisha Putri dari Pendidikan Dokter 2019. Yang pertama di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk keterampilan klinik, kesadaran, manajemen jalan nafas, dan bantuan ventilasi dalam BMV. Di sini yang pertama itu ada hand sanitizer. Kemudian di sini kita ada menggunakan ambu bag, itu ada 3 bagian. Yang pertama itu di sini bag, kemudian di sini ada valve-nya, kemudian di sini ada mask. Selanjutnya kita juga menggunakan alat bantu nafas sederhana, itu di sini ada OPA atau oropharyngeal airway. Kemudian kita juga menggunakan handscoon untuk universal precaution. Kemudian kita juga di sini ada collar neck jika nanti kemungkinan pasiennya itu mengalami trauma atau cedera pada cervical lainnya. Kemudian seharusnya di sini kita ada menggunakan non-breathing mask, tapi tidak ada, jadi kita menggunakan ini. Sebelum kita menangani pasien, dokter harus melakukan universal precaution dengan menggunakan alat-alat, yaitu kita ada menggunakan masker, kemudian kita juga menggunakan handscoon, kita juga menggunakan gaun, kita juga menggunakan google, dan yang pertama itu di sini saya akan melakukan cuci tangan. Setelah kita sudah menggunakan universal precaution secara lengkap, baru kita bisa menangani pasien secara lanjut. Pada saat pasien datang, kita melakukan pengecekan kesadaran. Pengecekan kesadaran itu ada 3 skor. Yang pertama itu APVU, yang kedua itu Glasgow Coma Scale, kemudian yang ketiga itu ada RASS. Yang kita pakai itu yang paling cepat dan paling mudah adalah APVU. APVU itu ada alert. Alert itu jika pasien itu datang dalam keadaan membuka mata secara spontan. Sedangkan jika pasien itu tidak bisa membuka matanya secara spontan, maka kita langsung memberikan respon. Seperti yang tadi saya lakukan adalah memberikan yang pertama respon voice. Voice itu kita dengan menyebutkan pak. Jika pasien itu membuka mata, maka pasien itu dalam keadaan APVU-nya dalam voice, tapi pasien tadi tidak. Kemudian jika masih tidak berespon terhadap voice, maka kita melakukan rangsangan berupa pain. Pain itu dengan cara mencubit pasien, memberikan rangsangan nyeri. Jika pasiennya itu menepis tangan kita atau membuka matanya, nah pasien itu dalam keadaan pain skala sadarannya. Kemudian jika masih tidak, seperti yang pasien saya tadi, itu berarti kita masukkan kategori dalam unresponsive atau tidak sadar. Nah, jika pasien ini tidak sadar, kita lanjut meminta keluarga pasien untuk melakukan assessment. Baik, setelah itu kita melakukan asesmen jalan nafas kepada pasien. Asesmen jalan nafas itu ada 3. Yang pertama itu look, kemudian listen, kemudian yang terakhir feel. Untuk look, kita itu melihat apakah terdapat jejas dari garis klavikula pasien sampai ke kepala. Jika terdapat jejas, maka di sana itu bisa kita indikasikan kalau pasien itu terdapat trauma dan kemungkinan spinalnya itu atau tulang belakangnya itu ada yang mengalami cedera. Kita tidak bisa nanti melakukan pemberian head tilt atau chin lift. Jika pasien ada kemungkinan cedera trauma, kita gunakan collar neck. Kemudian kita juga melihat apakah pada dinding dada pasien itu terdapat ada krevitasi, cyanosis, atau nanti juga kita melihat apakah pasien itu ada menggunakan bantuan pernafasan dengan menggunakan cuping hidungnya, atau ada retraksi berlebihan pada dinding dadanya, atau juga pasien ini nanti menggunakan alat bantu nafas tambahan seperti otot-otot pernafasan tambahan itu ikut bekerja. Pada penilaian look kita juga bisa melihat apakah pasien itu gerak dinding dadanya itu bernafas dengan spontan atau tidak spontan. Kemudian juga kita lihat apakah cenderung pasien ini bernafas menggunakan perut atau dada. Jika menggunakan dada, maka kemungkinan jalan nafas pasien ini masih normal dan kita itu bisa memberikan bantuan nafas menggunakan non-breathing mask. Di sini ada simple mask, tapi seharusnya kita menggunakan non-breathing mask. Itu kita berikan oksigen 10 sampai 12 liter per menit. Kemudian jika pasien yang cenderung menggunakan pernafasan perut, nah kita itu harus mengecek lagi ke step yang kedua, yaitu listen. Listen itu nanti ada 3 macam yang bisa kita dengarkan. Yang pertama itu suara seperti gargling atau kumur-kumur, berarti di saluran nafas pasien ini ada kemungkinan air yang menyumbat aliran nafasnya. Nah, itu harus kita suction segera mungkin. Kemudian yang kedua, jika nanti suara pasien itu seperti slither pada saat kita dengarkan, nah kemungkinan nanti di aliran nafasnya itu ada benda padat, karena itu bisa kita keluarkan secara langsung nanti.
Atau jika kita mendengar suara pasien itu seperti mengorok. Nah, seperti pasien saya tadi itu kan unresponsif. Biasanya pasien unresponsif itu untuk lidahnya itu sudah jatuh ke faring sehingga dia itu menutupi aliran nafas pasien dan terjadi suara seperti mengorok atau snoring. Jika suara pasien itu seperti mengorok, kita berikan bantuan nafas secara manual, yaitu bisa kita berikan bantuan nafas secara head-tail dan chin-lift. Head-tail dengan menengadahkan kepala, kemudian chin-lift yaitu dengan mengangkat dagu. Itu bisa kita lakukan jika pasiennya itu tidak ada dijas tadi dan tidak ada indikasi trauma pada spinalnya. Kemudian jika ada indikasi trauma pada tulang lehernya, kita bisa melakukan jaw thrust. Jaw thrust itu dengan 4 tangan kita ini di bawah di bagian sekitar angulus mandibula, itu nanti kita akan mengangkatnya. Kemudian ibu jari kita bisa di sekitar pipi pasien. Jadi kita nanti bisa membuka jalan nafas pasien secara manual tanpa perlu menggerakkan lehernya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita buka jalan nafas secara manual, kita bisa menggunakan alat bantu pernafasan sederhana untuk membuka aliran nafas pasiennya itu. Di sini itu ada bisa berupa OPA atau oropharyngeal airway seperti yang ada di sini, atau kita bisa menggunakan NPA atau nasopharyngeal airway. Nah, OPA ini biasanya digunakan pada keadaan pasiennya itu yang tidak sadar, seperti pasien yang saya tadi kan unresponsive. Sedangkan untuk yang nasopharyngeal airway itu bisa kita gunakan jika keadaan pasien itu tidak sadar maupun sadar, karena oropharyngeal airway ini bisa merangsang kepada pasien itu untuk terjadi refleks muntah, sedangkan pasien yang tidak sadar itu kan sudah tidak ada refleks muntahnya. Nah, yang pertama, jika kita menggunakan OPA ini, kita harus mengecek dulu ukurannya. Kalau misalnya kekecilan, itu nanti OPA-nya ini nggak akan bisa menahan dari lidahnya pasien itu, sehingga akan percuma, nggak akan terbuka aliran nafasnya. Sedangkan jika dia itu kebesaran, dia itu akan merusak atau mengiritasi dari epiglotis pasien, dan juga bisa menyebabkan spasme pada aliran nafasnya, atau juga bisa malah merangsang muntah pada pasiennya. Nah, yang pertama, kita itu harus mengukurnya itu dari ujung sini, itu harus kita cocokkan ke ujung dari mulut pasien sampai ke ujung yang di bawahnya ini ke angulus mandibula. Ini sudah pas. Nah, selanjutnya untuk kita masukkan itu kita cek dulu apakah di dalam mulut pasiennya ini ada benda ataupun ada cairan-cairan, itu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat dalam mulutnya itu bersih. Untuk cara masuknya itu adalah dengan memasukkannya dengan cara terbalik terlebih dahulu. Nanti ini akan menahan dari mulut pasien. Kemudian kita putar setelah dia itu menyentuh bagian belakang. Nah, seperti ini sudah pas. Ini akan membantu pasien untuk bisa membuka aliran nafasnya secara dengan alat bantu yang sederhana. Kemudian yang ketiga itu tadi selain look and listen, kita juga bisa feel itu bisa kita merasakan sebelumnya itu aliran udara dari mulut dan hidung pasien. Nah, kemudian kita cek juga nanti apakah pernafasan pasien itu 10 kali kurang dari 10 kali per menit. Jika kurang, maka kita bisa memberikan bantuan nafas dengan menggunakan back valve mask atau AmbuBack. Di sini sudah tersedia AmbuBack. AmbuBack ini harus kita gunakan dengan benar, karena nanti jika tidak bisa pasien ini mengalami hiperventilasi. Dan juga pada saat COVID saat ini itu kita harus menggunakan AmbuBack yang klaim terhadap pasien itu harus tight dan ada saringannya. Jika tidak, maka pada zaman COVID sekarang ini tidak disarankan untuk menggunakan AmbuBack pada pertolongan pasien. Nah, di sini untuk caranya adalah ada 2 cara memegang untuk AmbuBack ini. Untuk si klaim ini kita menggunakan 1 orang. Kemudian ada juga yang VE klaim teknik. Nah, VE klaim teknik ini biasanya menggunakan 2 tangan. Nanti untuk bantuannya ini biasanya ada 2 tenaga kesehatan yang membantu dalam penyelamatan pasien. Nah, di sini saya akan menggunakan si klaim teknik. Si klaim teknik itu tadi membentuk huruf C antara ibu jari dan telunjuknya. Ini harus pas.
karena kalau nggak pas nanti bisa terjadi hiperventilasi atau justru pasiennya tidak terbantu pernafasannya. Biasanya di sini tuh kalau misalnya pasien itu menyebabkan dari ambubeknya yang nggak pas, itu biasanya ada janggut atau kumis pada pasiennya, atau ada kemungkinan cedera pada mukanya, itu bisa menyebabkan tidak pas. Maka kita usahakan ambubeknya ini pas dengan si clamp. Si itu untuk ibu jari di atas dan telunjuk di bawah, kemudian 3 jarinya itu ada di bagian bawah mandibula. Kemudian untuk cara memencet ambubeknya ini, kita bisa memencetnya itu dengan frekuensi 12-20 kali per menit. Nah, itu juga harus dipencetnya setengah dari ambubeknya itu. 1, 2, 3, 4, 5, baru kita pencet lagi. Itu kita lakukan sebanyak 12-20 kali per menit sampai pasien itu mendapatkan kembali respon kesadarannya. Jika tidak juga, maka kita berikan bantuan lanjutan kepada pasien. Saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.